Oke, ini diktatnya. Kalau kita lihat, kalau kalian mau membuka diktatnya, ini sudah saya buatkan bookmark ini ya, sehingga nanti bisa dilihat ini bab 2, bab 21, 22, dan seterusnya. Atau kalau mau lihat daftar isinya juga di sini sudah saya buatkan bookmark sehingga enak dicari nanti ya. Sistem bilangan bab 2 ya, tinggal diklik aja di sini. Klik, nah, nanti masuk ke bab 2. Nah, itu sehingga kalau mau dibuat untuk belajar secara online juga mudah, tapi memang saya rekomendasikan untuk dicetak ya, sehingga nanti kalau ujian nanti akan mudah untuk dicari literaturnya. Oke, sistem bilangan ini juga dulu pernah dipelajari mungkin di SMK penerbangan itu ada, kalau SMA mungkin ada yang tidak ya. Ada beberapa sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal, dan BCD. Nah, itu sistem bilangan yang ada. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti dalam teknik digital nanti akan menggunakan beberapa sistem bilangan yang kita sebut tadi itu. Nah, untuk belajar itu kita belajar yang paling sederhana dulu ya. Di subbab 21. Nah, itu sudah ada itu sistem bilangan desimal. Nah, ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sistem bilangan desimal itu angkanya dari 0 sampai 9. Kemudian kalau ditulis itu kadang-kadang untuk membedakan dengan sistem bilangan yang lain itu menggunakan subscript dash ini ya, belakangnya ini dash ini ya. Tetapi karena untuk kehidupan sehari-hari kita sudah biasa menggunakan sistem bilangan desimal, kalau untuk sehari-hari subscript desimal ini tidak perlu dituliskan ya, sehingga kita cukup menuliskan misalnya kalau ini 357 ya gitu aja, tidak usah menggunakan subscript dash untuk keperluan praktis. Nah, kita lihat nanti di sini untuk penomoran sistem bilangan. Ini menomori sistem bilangan itu urut dari yang paling kanan. Sistem bilangan desimal ini digit ke-0, digit ke-1, digit ke-2, terus sampai digit ke yang terakhir yang paling kiri di sini. Dari paling kanan ke kiri urutannya. Yang paling kanan itu digit yang paling kecil artinya. Digit yang paling kanan ini kan satuan, ini kan paling kecil artinya. Kalau ini dituliskan angka 2 ya berarti ya nilainya cuma 2. Yang sebelah kirinya ini digit puluhan, lebih besar nilainya. Kalau dituliskan 2 berarti kan 20. Nah, digit yang paling kanan, digit yang paling kecil sehingga disebut least significant digit, LSD. Digit yang paling kiri yang paling besar sehingga disebut dengan most significant digit. Ya. Nah, ini untuk penomoran digitnya seperti itu. Digit ke 0, 1, 2, terus sampai digit yang paling kanan di sini ya. N ini melambangkan panjangnya. Misalnya sistem bilangan desimal kalau ini menggunakan 5 digit. Ya, berarti digit ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Panjangnya 5 digit, yang paling kiri ini digit ke 4. Nah, itu. Kemudian untuk mencari rumus nilainya, itu sudah ada di situ juga. Itu Z itu nilainya menggunakan sigma seperti ini kan dijumlahkan dari digit ke 0 sampai digit ke N-1. Misalnya 357 ya berarti 7. Nah, ini kalau 357 berarti kan 7 kali 10 pangkat 0 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 tambah 3 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Saya kira sudah biasa ini ya, sudah biasa menggunakan. Nah, ini contohnya ini. 7 ini bobotnya 10 pangkat 0, 5 bobotnya 10 pangkat 1, 3 bobotnya 10 pangkat 2 gitu ya. Nah, itu. Ini untuk bilangan bulat. Nah, kalau untuk bilangan satuan bagaimana? Kalau bilangan satuan ini ada koma di sini, digit ke 0, digit ke 1, 2, 3 terus sampai N1. Nah, ini yang sebelah kanan koma digit ke min 1, digit ke min 2, digit ke min 3 sampai nanti panjangnya berapa di sini ya. Di belakang koma berapa nanti. Nah, sehingga untuk mencari rumusnya, nah ini menggunakan rumus seperti ini dari digit ke min M sampai digit ke N-1. Contohnya, nah ini contohnya ini. Contohnya di sini 3,27. 3,27 itu kalau dicari nilainya, ini kan 5 itu digit ke 0. Ya, 5 digit ke 0, berarti
Kalau dimulai dari sebelah kiri koma juga boleh. 5 kali 10 pangkat 0 tambah 3 kali 10 pangkat 1 ini ya. Kali 2 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,1. 7 kali 10 pangkat min 2. Nah ini ya. Nah ini berarti 5 itu bobotnya itu 10, 5 itu bobotnya 1 ini ya. Oh ini salah, nanti dikoreksi nanti ya ini. 5 ini bobotnya 1, 3 ini bobotnya 5 itu bobotnya 1, 3 ini bobotnya 10. Ini kan mestinya kan 10 pangkat 0 itu 1, 10 pangkat 1 itu 10 ya. Ini 10 pangkat min 1 nanti 10 pangkat min 1 berarti 0,1. 10 pangkat min 2 berarti 0,01. Ya. Ini nanti dikoreksi ini ya. Di print-printan sudah benar ya. Wah ini mungkin yang saya upload itu versinya versi yang lama ya. Ya oke, nanti dikoreksi nanti ya. Ini 1, ini 10. Oke, kemudian itu sistem bilangan desimal. Saya kira masih mudah ya. Kalau sistem, atau mungkin ada yang tanya mungkin, silakan kalau mau tanya. Oke, kalau nggak ada kita teruskan. Kemudian yang berikutnya sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu hanya mengenal dua label, dua simbol, 0 dan 1. Ya, hanya mengenal dua label 0 dan 1. Nah, untuk menentukan nilainya hampir sama dengan bilangan desimal tadi itu. Ya, dalam sistem bilangan biner juga dikenal yang namanya digit. Digit dalam bilangan biner itu sering disebut dengan digit biner. Digit biner atau binary digit. Binary digit disingkat dengan bit. Nah, jadi bit itu kepanjangan dari binary digit, artinya digit biner. Ya, di bagian, nah ini. Digit biner disebut binary digit atau bit. Nah, ini. Bit itu kepanjangan binary digit. Nah, biasanya bit itu nanti dikelompokkan menjadi beberapa bit. 4 bit dinamakan nibble, 8 bit dinamakan byte. Nah, sehingga kalau nanti kita ada suatu bilangan, contohnya ini contohnya ini 7 bit. Ya, ini 7 bit. Kalau ini nanti 8, maka ini sekelompok ini disebut dengan 8 bit atau 1 byte gitu ya. Nah, 4 kalau dikelompokkan 4 seperti ini, nah kalau seperti ini berarti nibble. Berarti ini ada nibble rendah. Nibble rendah nanti di sini ada di sini nibble tinggi. Nah, nibble tinggi kalau ini kita tambah 0 kan boleh. Berarti ini kan nibble tinggi berarti 0 1 0 1, nibble rendahnya 0 0 1 1. Nah, seperti itu. Nibble itu merupakan kelompok untuk 4 bit. Kalau byte itu kelompok untuk 8 bit. 8 bit disebut dengan byte. 4 bit disebut dengan nibble. Nah, sekarang kalau untuk melihat atau menghitung nilainya, nah ini hampir sama seperti bilangan desimal tadi, diurutkan nomor bitnya. Ya, kalau kita menggunakan bilangan biner, kita bisa menggunakan istilah bit ya, binary digit ya. Tapi kalau pada sistem bilangan yang lain, kita tidak bisa menyebutkan bit karena bukan binary digit, oktal nanti itu kan digit oktal, tidak bisa kita menyebut dengan bitnya. Nah, ini penomorannya dimulai dari kanan ke kiri, bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, bit terus sampai bit ke n-1 ya. Contohnya kalau ini bilangan biner 5 digit atau bilangan biner 5 bit. Berarti bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, bit ketiga, bit keempat ya. N itu merupakan panjangnya ini 5, nah, yang paling kiri n1 berarti ini 4. Bit yang paling kanan itu yang paling kecil artinya, sering disebut dengan least significant bit. Bit yang paling kiri, bit yang paling besar, sehingga disebut dengan most significant bit. Nah, ini rumusnya untuk mencari nilainya seperti ini. Jadi tinggal digunakan saja nanti rumusnya, hampir sama dengan sistem bilangan desimal tadi itu ya. Tinggal dimasukkan seperti itu. Nah, kalau yang sistem bilangan biner yang pecahan bagaimana? Hampir sama dengan sistem bilangan desimal pecahan tadi ya. Ini ada tanda koma biner. Berarti di sebelah kiri koma itu nanti bit ke 0, bit ke 1, bit kedua, bit ketiga sampai bit ke 4 kalau ini ya. Nah, di sini sebelah kanan koma ini bit ke min 1, bit ke min 2 sampai terus sampai di sini bit ke min 3 gitu ya. Nah, itu. Nah, berarti nanti
LSB-nya kalau nanti menggunakan bilangan pecahan, yang paling kanan ini least significant bit, yang paling kiri ini most significant bit. Rumusnya, nah ini sudah di sini rumusnya. Nanti tinggal kalau untuk mencari nilainya itu menggunakan rumus seperti itu. Nah, rumus itu nanti dapat digunakan untuk menghitung nilai bilangan biner dalam desimal. Kita punya suatu bilangan biner ini, desimalnya berapa? Ini dapat kita itu menggunakan rumus ini. Contohnya bagaimana? Contohnya sudah ada di contoh 5 itu. Nah, ini contohnya ini. Ya, nah ini contohnya ya. Contohnya kita mempunyai bilangan 111,0011. Nah, berarti ini bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2. Bit ke min 1, bit ke min 2, bit ke min 3, bit ke min 4. Ya. Nah, terus kalau kita ingin melihat nilainya bagaimana? Ya, kita ingin melihat nilainya tinggal digunakan rumus yang tadi ini ya. Kalau sudah ditulis seperti ini, kita mau mulai dari koma ke kiri boleh, koma ke kanan juga boleh. Mungkin yang lebih enak mungkin diurutkan dari kiri kanan ya, yang paling enak ya. Ini kan berarti 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0 ya. 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 2 itu 4. 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 1 itu 2. 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, ini berarti 1 kali 1. Ya. Kemudian ini ada koma. Ini berarti 0 kali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu 1/2. Ya. 2 pangkat min 1 kan 1/2. Setengah. Kalikan 0 ya, 0 nilainya ya. 0 kali 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu, kalau 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat min 2 1/4. Ya, berarti 0,25. Nah, kemudian ini ditambah 1 kali 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu berarti 1/2 pangkat 3. Sama dengan 1/8 atau 0,125. Nah, 0,125. Kemudian 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 4. 1 kali 2 pangkat min 4, yaitu 0,0625. 0,0625. Wah, ini kurang 0 ya, nanti diperbaiki ya nanti. Kurang 0 ini ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi bagaimana ini? 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0, 0 tambah ini. Hasilnya adalah 7,1875. Nah, itu. Jadi kita bisa mengonversi dari bilangan biner pecahan ke bilangan desimal. Caranya cukup mudah seperti itu ya. Nanti dapat dicoba sendiri dengan contoh yang lain nanti ya. Semua bilangan biner pecahan dapat dikonversi ke bilangan desimal dengan tepat ya. Ini tepat pembulatan. Nah, ini cara konversinya seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang tanya mungkin? Ya, saya kira caranya masih cukup mudah ya. Nah, itu konversi dari bilangan biner pecahan ke desimal. Oke, kalau nggak ada yang tanya, nah sekarang berarti kita sudah mengenal bilangan biner bulat pecahan. Kita juga sudah mengenal konversi dari bilangan biner pecahan ke desimal. Biner pecahan ke desimal. Nah, sekarang kalau dibalik desimal pecahan ke biner. Nah, desimal ke biner. Desimal pecahan ke biner bagaimana? Nah, sebelum desimal pecahan kita lihat dulu untuk bilangan desimal bulat ke biner. Nah, ini mungkin juga ada yang sudah pernah mempelajari seperti ini. Jadi, cara mengonversi bilangan bulat desimal ke biner itu dengan cara membagi bilangan biner itu dengan 2 gitu ya. Terus sampai nanti menghasilkan nilai 0. Nah, ini contohnya. Contohnya ini saya perbesar mungkin biar lebih jelasnya. Contohnya 625. Ya. 625 ini bilangan desimal jadikan biner. Caranya bagaimana? 625 dibagi 2. Dibagi 2 mendapatkan 312, sisa 1. Ya.
625 dibagi 2 itu sama dengan 312 sisa 1. Oke. Nah, ini nilainya ini kita tempatkan di sini. Tempatkan di sini. Nah, sekarang 312 dibagi 2 sama dengan 156. 156, sisanya 0. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, terus ini 156 kita tempatkan di sini, kita tempatkan depan sini. 156 bagi 2 sama dengan 78. Sisa 0 lagi. Nah. Kemudian 78 kita tempatkan di depan lagi. 78 bagi 2, 39. Sisa 0. Oke, nggak apa-apa. Karena ini bilangan bulat, ya sisa 0. Ya. Kemudian 39 bagi 2 sama dengan 19. Sisa 1. 39 dibagi 2 itu 19, sisa 1. Nah. Kemudian 19 bagi 2, 9, sisa 1 lagi. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, ini 1 dibagi 2, nah udah 0, sisa 1. Nah, sekarang ini hasil binernya. Nah, sekarang hasil binernya nanti dapat ini dijadikan bilangan biner hasil konversi dari bilangan desimal tersebut. Ini ya, perhatikan urutannya ini 1 0 0 1. Jadi yang didapat terakhir ini yang MSD-nya, MSB ya, most significant bit. Yang paling kanan ini least significant bit. Nah, ini. Nah, jadi kalau nanti mengkonversikan dari desimal ke biner, caranya seperti itu ya, dibagi 2 bagi 2 sampai nanti menghasilkan 0. Oke. Oke, saya kira nanti dapat dicoba juga untuk contoh yang lain nanti ya. Nah, ada yang tanya sampai di sini? Oke, jadi kalau bilangan desimal bulat jadikan biner, bagi 2 bagi 2 bagi 2, sisanya nanti diurutkan sehingga akan mendapat hasil bilangan binernya seperti ini. Nah, sekarang kalau bilangan pecahan bagaimana? Nah, ini bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat itu dibagi 2 dibagi 2, kalau bilangan pecahan dibalik kali 2 kali 2. Nah, ini contohnya. Kita mengabaikan kalimat di atas ini ya, tapi kita lihat dulu ini ya. Konversi 0,1875 desimal ke biner. Caranya bagaimana? 0,1875 kali 2 sama dengan 0,375. Nah, sekarang karena ini bilangan desimalnya ini pecahan 0, maka bilangan binernya hasilnya nanti pasti ya 0, 0, gitu. Nah, angka 0 di sini itu nanti menjadi hasil untuk bit ke -1 ya. Ini jadi bit ke -1. Nah, di sini. Ini mau diturunkan sekarang boleh atau nanti juga boleh, kalau sudah selesai semua juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, kalau dengan cara yang tadi pada waktu bilangan bulat nanti menurunkan ke bawah ini nanti aja. Kita selesaikan dulu perkaliannya. Ya nggak apa-apa seperti itu. Ya, saya ulangi nih ya. 0,1875 kali 2 sama dengan 0,375. Oke. Nah, sekarang bagian pecahannya itu dipindah ke sini, ya. Ini kan bagian pecahannya itu 0,375. Nah, itu 0,375 dipindah ke sini. Ya. Nah, kebetulan ini 0 ya. Tapi 0 ini jangan ikut dipindah ke sini. Jadi yang dipindah ke sini itu bagian pecahannya. 0,375 dipindah ke sini menjadi 0,375 ini. Bagian pecahan dipindah ke pecahan. Jadi ini awalnya 0, ini mendapatkan bagian pecahan ini mendapatkan dari sini. Oke, kemudian 0,375 kali 2 sama dengan 0,75. 0,75 bagian pecahannya dipindah ke sini ya, 0,75 kali 2 sama dengan 1,5. Ya, 1,5. 1,5 bagian pecahannya dipindah ke sini. Nah, ini yang dipindah bagian pecahannya ya. 0,5 dipindah ke sini. Kalikan 2 sama dengan 1. Ya. Kalau ini kita teruskan, ya udah habis. Nah, ini bagian pecahannya kan sudah tidak ada.
Ya, kalau ini kita teruskan bagian pecahannya kan sudah 0 ya, pindah ke sini 0 ya, kalikan 2 nggak ada pengaruhnya. Nah, berarti sudah habis di sini. Nah, itu caranya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan ini ya, bagian bulat-bulat di sini kita pindahkan ke sini. 0, ini 0, ini 1, ini 1. Berarti hasilnya adalah 0011. Nah, berarti 0,1875 desimal dijadikan biner sama dengan 0,0011. Nah, berarti kita sudah bisa untuk mengonversi bilangan desimal pecahan ke biner. 0,1875 jadikan biner 0,0011. Nah, ini angka yang kita konversikan ini merupakan angka pecahan saja. Nah, kalau yang kita konversikan itu gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Kalau di contoh 7 ini kan 625,1875 desimal jadikan biner. Nah, berarti prosesnya nanti konversinya itu nanti dibedakan antara bagian bulat dan bagian pecahannya. 6,25 dijadikan biner dulu. Ya, 6,625 jadikan biner dulu, ini hasilnya. Hasilnya ini tadi ya. Sudah kita coba di depan. Nah, bagian pecahnya 0,1875 jadikan biner. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi mengonversikan bilangan desimal yang ada bilangan bulat dan pecahnya, maka mengonversikan harus dipisah antara bagian bulat dan bagian pecahnya. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, kalau isinya cuma pecahan saja, ya langsung pecahan saja nggak jadi masalah, langsung. Contohnya di contoh 8 itu ya. Contoh 8 itu isinya cuma bagian pecahan saja. Contoh 8. Nah, ini. Nah, ini 0,1 jadikan biner. Caranya sama, 0,1 kalikan 2, 0,2. Bagian pecahan kita pindah sini, 0,2 kali 2, 0,4. Bagian pecahannya ini 0,4 pindah ke sini, 0,4 kali 2 sama dengan 0,8. 0,8 kali 2 sama dengan 1,6. Bagian pecahannya 0,6 kalikan 2, 1,2. Ya, bagian pecahannya berarti 0,2 kali 2 sama dengan 0,4. 0,4 kali 2, 0,8. 0,8 kali 2, 1,6. 0,6 kali 2, 1,2. Ini ketemunya 1,2. 0,2 kalikan ini 0,2 ini. 0,2. Itu kan di 0,2 kali 2 sama dengan 0,4. Nah, ini kalau diteruskan nggak selesai-selesai nanti diteruskan. Ya. Sehingga kalau diteruskan itu mestinya 0,1 desimal dijadikan biner. Nah, ini panjang dan tidak akan selesai. Nah, sehingga di sini untuk bilangan pecahan desimal dijadikan biner itu tidak selalu tepat. Kadang-kadang ada yang tidak bisa dikonversikan secara tepat. Berarti nanti harus ada pembulatan. Ini tinggal mau dipotong berapa bit di belakang koma. Di belakang koma 8 bit, ya potong sampai sini. Nah, sampai sini. Mau dibuat 10 bit ya sampai sini. Nah, itu sehingga tidak akan tepat. Jadi konversi bilangan pecahan desimal ke biner itu tidak selalu tepat. Nah, oke. Ada yang tanya mungkin? Ya, oke. Nanti kalau sudah dibaca diktatnya mungkin lebih enak ya, langsung paham gitu ya. Nah, oke, itu untuk bilangan biner. Kemudian untuk bilangan oktal. Nah, kita tinggalkan dulu biner sementara ya, nanti kita teruskan lagi untuk binernya. Untuk bilangan oktal, nah, untuk bilangan oktal itu sistem bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7 biasanya menggunakan subskrip seperti ini. Subskrip seperti ini, oktal gitu ya. Atau ada yang menggunakan O. O kadang-kadang dibuat bold ya, sehingga nanti bisa dibedakan antara bilangan ini dengan hurufnya di sini. Nah, untuk bilangan oktal, untuk menomori digitnya itu sama dengan pada bilangan yang lain. Ya, kalau ini ada 5 digit oktal, nah nanti ini digit ke 0, digit ke 1, 2, 3, 4. Yang paling kanan least significant digit,
yang paling kiri most significant digit. Nah, kemudian kalau menggunakan bilangan pecahan, ini ada komanya, berarti ini digit ke 0, 1, 2, 3, sampai di sini 4, digit ke min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau nanti masih panjang, nanti dapat diteruskan di kanan. Rumusnya untuk mencari nilainya hampir sama seperti ini. Kemudian untuk rumus ini juga dapat digunakan untuk mengonversi dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Contohnya ya 1161,14 oktal. 1161,14 oktal. Jadikan desimal. Ini ya. 1161,14. Jadikan desimal. Ini digit ke 0, digit ke 1, 2, digit ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Digit ke min 1, digit ke min 2. Nah, berarti ini 1 kali 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 512. Ya. 1 kali 8 pangkat 2 itu 64. 6 kali 8 pangkat 1 itu 8. 1 kali 8 pangkat 0 itu 1. Ditambah 1 kali 8 pangkat min 1, 1/8 itu 0,125. Tambah 4 kali 8 pangkat min 2. 8 pangkat min 2 berarti 0,125 dibagi 8. Nah, ini. Nah, sehingga kalau dijumlahkan menghasilkan 625,1875. Nah, ini angka ini sama dengan angka yang tadi kita konversikan ya. Ya sengaja memang buat sama nanti biar nanti kita lihat nanti ya bahwa nanti konversi 625,1875 desimal kalau kita konversikan ke biner bagaimana, kita konversikan ke oktal bagaimana, ke hexa bagaimana, dan dibalik itu bagaimana. Nanti kita bisa melihat. Nah ini ya. Ini dari oktal ke desimal itu seperti itu caranya. Ya, saya kira masih mudah ya, sama seperti tadi. Nah mungkin yang agak harus diperhatikan nanti dari bilangan desimal ke oktal. Nah desimal ke oktal caranya bagaimana? Kalau tadi dari biner ke dari desimal ke biner dibagi 2 bagi 2 untuk bagian bulatnya, kali 2 kali 2 untuk bagian pecahan. Nah, maka kalau dalam bilangan oktal ya hampir sama. Konversi dari desimal ke oktal, kalau bagian bulatnya bagi 8 bagi 8. Kalau bagian pecahnya kali 8 dan seterusnya gitu ya. Hampir sama. Contoh ini ya. 625. 625 desimal jadikan oktal. 625 bagi 8 sama dengan 78 sisa 1. Nah, ini 78 bagi 8 sama dengan 9 sisa 6. 9 bagi 8 sama dengan 1 sisa 1. 1 bagi 8 0 sisa 1. Nah, ini hasilnya ini 1161 oktal. 625 desimal jadikan oktal sama dengan 1161. Nah, itu untuk bagian bulatnya. Kemudian untuk bagian pecahnya 0,1875 desimal jadikan oktal. Nah, ini kali 8 kali 8 sama seperti hampir sama dengan cara tadi ya, konversi dari desimal ke biner ya. 0,1875 kali 8. Nah, ini harus hati-hati untuk mengalikannya ya, karena bilangannya pecahan ya. Sama dengan 1,5. Bagian pecahannya kalikan 8 lagi. Ya, ini bagian pecahan di sini. Pindah ke sini. Kalikan 8 sama dengan 4. Ya udah selesai. Nah, berarti 0,1875 desimal itu sama dengan 0,14. Sehingga di sini hasilnya 625,1875 sama dengan 1161,14 oktal. Konversi bagian bulat dan bagian pecahan dipisah, sama seperti tadi ya, pada waktu desimal ke biner juga dipisah. Nah, yang harus diperhatikan di sini, pada waktu desimal, itu kalau kita menyebut 625 itu kita bisa menyebut 625. Tapi kalau di bagian oktal ini jangan disebut 1161, jangan. Istilah 1000 itu hanya ada di bilangan desimal. Istilah puluhan, ratusan itu hanya ada di bilangan desimal.
Nah, jadi kalau ini kita ingin menyebutnya ya berarti ya 1161 gitu ya, jangan 1161. 1161,14 oktal. Kalau di desimalnya 625,1875. Nah, itu menyebutnya. Yang bagian pecahan jangan disebut 1000, jangan disebut 625,1875 itu salah ya. Karena ini tidak ada istilah ribuan di sini karena ini kan pecahan. Bagian pecahan tidak ada istilah ribuan. Oke, itu dari desimal ke pecahan, desimal ke oktal, oktal ke desimal. Ada yang tanya mungkin? Oke, kalau tidak, nah ini kita sudah mengenal konversi dari sistem bilangan desimal, biner, desimal ke oktal. Nah, sekarang oktal ke desimal dan sebaliknya bagaimana? Oktal ke desimal itu caranya bagaimana? Nah, ini malah lebih mudah. Bilangan oktal ke biner. Nah, ini oktal ke biner itu lebih mudah. Contoh yang tadi kita menggunakan 1161,14 oktal. Jadikan biner. Caranya bagaimana? Nah, ini malah mudah ini. Konversi oktal ke biner itu lebih mudah daripada oktal ke desimal. Oktal ke desimal itu harus kali 8 pangkat berapa gitu kan, itu kan lebih sulit. Tapi kalau oktal ke biner itu lebih mudah. Nah, kita lihat ini kita menggunakan bilangan pecahan ya, 1161,14. Ini komanya. Nah, satu digit oktal menjadi 3 bit biner. Satu digit oktal menjadi 3 bit biner. Nah, berarti ini koma, satu menjadi 3 bit biner. Satu jadi 001. 6 menjadi 110. Nah, kalau yang belum hafal nih ya, 6 oktal. 6 oktal itu sama dengan 6 desimal. 6 desimal konversi ke biner menjadi ini. Nah, nanti mungkin dapat dihitung sendiri nanti ya. 6 desimal jadikan biner jadi ini. Jadi ini 1 jadi 001, 6 jadi 110, 1 jadi 001. Ini. 1 ini jadi 001 juga di sini. Nah, itu. Bagian pecahannya 1 jadi 001, 4 jadi 100. 4 oktal itu sama dengan 4 desimal, jadi dengan oktal jadi 100. Nah, inilah hasil oktalnya. Berarti hasil oktalnya nanti, hasil binernya ya, ini hasil binernya. Berarti binernya nanti adalah 001, 001, 110, 001, 001, 100. Nah, sekarang kalau kita menggunakan menuliskan angka itu kan angka 0 di depan ini kan dapat kita hapus. Nah, ini hasilnya ini ya. Ini itu kan hasilnya ini kan sama-sama dengan 1. Ya. Nah, berarti ini kan hasilnya kan ada 2 0 depannya. 001. Nah, ini. Tapi 0 di depan itu kan dapat kita hapus. Tidak ada, kalau kita menghapus 0 di depan, 0 di kiri itu kan tidak, 0 yang paling kiri itu kan tidak mengubah nilainya. Ya, berarti ini 1, kemudian ini 001 dimasukkan ke sini. Ya, dan seterusnya nanti ya. Ini menjadi 110. Ya, kemudian jadi 001. Nah, kemudian yang kanan ini 001. Nah, ini juga 0 paling kanan kan juga dapat dihapus. 100 ditulis satu saja itu kan boleh. Ya. Misalnya kalau kita menggunakan bilangan desimal ya. Bilangan desimal berapa bilangannya? 3,50. Kita tuliskan 3,5 kan boleh. Nah, ini sama. Ini kan di belakang koma mestinya 001100. Kita tuliskan 0011 boleh, enggak apa-apa. Nah, itu. Nah, berarti ini hasil binernya menjadi ini. Ya, nanti cocokkan dengan tadi itu pada waktu konversi pada bilangan, konversi dari bilangan desimal ke biner sama nanti ya nilainya. Nah, itu. Berarti konversi oktal ke biner itu lebih mudah dengan cara satu digit oktal dikonversi menjadi 3 bit biner. Nah, sehingga konversinya sangat mudah dan cepat ini. Ada yang tanya mungkin?
Nah, sekarang kalau dibalik, tadi oktal ke biner. Sekarang biner ke oktal. Ya, biner ke oktal, ya cuma dibalik aja prosesnya. Contohnya ya, biner ini jadikan oktal. Nah, yang bagian bawah itu. Nah, ini binernya, ini oktalnya. Nah, dari biner ke oktal itu caranya dengan mengelompokkan tiga-tiga. 3 bit biner dijadikan 1 digit oktal. Dimulai dari koma. Yang ini koma di sini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, ini sudah masuk ke sini. Nah, coba kita tuliskan. Oh ya, kalau ini kita masukkan ke sini, andai kata ini ya, yang paling yang 001 ini kan dari sini 001. Kemudian yang berikutnya di sini ini kan 110. Yang berikutnya juga 001. Nah, ini gimana ya? Ini kok sendiri. Nah, kalau sendiri seperti ini kan kita tambahkan 0 kan boleh di sini. Supaya nanti menjadi 3 bit. Nah, kita tambahkan 0 di sini. Demikian. Kenapa menambah 0 ini kan tidak mengubah arti ya. Sehingga boleh aja kita tambahkan 0 berapa depan ya boleh aja sebenarnya. Demikian juga yang di belakang koma 001. Oke. Kemudian di sini ini kok sendiri. Untuk mencapai 3 bit ya tambahkan 0 belakangnya. Jadi 100. Ini kan tidak mengubah arti. Nah, kalau sudah dikelompokkan 3-3 seperti ini, nah sekarang tinggal 3 bit biner jadikan 1 digit oktal. Ini jadi 4. Ya, ini 100 konversikan ke oktal jadi 4. Ini jadi 1, ini 1, ini 6, 1, 1 sehingga hasilnya seperti ini. Ya, sama seperti tadi. Nah, itu ya. Biner ke oktal itu lebih mudah. Kalau tadi kita sudah mengenal biner ke desimal itu harus kali 2 pangkat sekian, 2 pangkat sekian. Lama prosesnya. Tapi kalau biner ke oktal mudah caranya. Ya, dengan cara seperti itu. Oke, itu biner ke oktal. Oke. Ada yang tanya? Ada, berarti sudah pinter-pinter ini. Pinter-pinter atau belum baca. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang itu kita sudah mengenal bilangan biner, sudah mengenal bilangan oktal. Nah, kemudian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu merupakan bilangan yang nanti isinya itu adalah 16 karakter. Ya, 16 karakter atau 16 lambang. Nanti menggunakan lambang 0 sampai 9, setelah itu A sampai F. Ya, sehingga nanti bilangan heksadesimal itu isinya dari 0, 1, 2, 3 sampai F seperti ini. Nah, format bilangan heksadesimal ya sama seperti format bilangan yang lain. Kalau kita lihat di sini, format bilangan heksadesimal itu misalnya ini ada bilangan heksadesimal 5 digit, berarti ini digit ke 0, 1, 2, 3. Least significant digit, ini most significant digit. Sama seperti yang tadi ya, yang seperti bilangan yang lain. Kalau nanti merupakan bilangan pecahan, ya berarti nanti kita mengenal adanya digit nomor digit yang negatif. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti kita mengenal ada yang negatif. Nah, ini contohnya ini. Ini koma, ini digit ke min 1, digit ke min 2, min 3, digit ke 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sama seperti itu. Sama formatnya seperti tadi ya. Kemudian untuk mengonversi dari bilangan heksadesimal caranya bagaimana? Hampir sama seperti yang bilang oktal maupun biner. Contohnya ini. 271,8 heksadesimal, jadikan biner, jadikan desimal ya. Ini bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2. Sorry, digit ke 0, digit ke 1, digit ke 2. Ini digit ke min 1. Nah, ini hati-hati karena bilangan heksadesimal tuh basisnya 16, sehingga di sini ya berarti ini pengalinya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu 256 ini ya. Ini berarti 2 kali 256 ditambah 7 kali 16 pangkat 1, 16, ditambah 1 kali 16 pangkat 0, 1, ditambah 3 ini, 8 mestinya ya. Ini keliru ini, 8 ya. 8 kali 16 pangkat min 1. 8 kali 16 pangkat min 1 sama 16 pangkat min 1 itu 1/16. 1/16 sama dengan ini.
1/16 kan 1/4 dikuadratkan. 1/4 itu 0,25 dikuadratkan 0,0625. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi ini ya, 625,1875. Sama seperti tadi hasilnya ya. Memang kita bersama nanti biar dapat di cross check nanti ya. Nah, itu berarti ini 271,8 heksadesimal ya, dikonversikan ke desimal menjadi 625,1875. Yang harus diperhatikan juga di sini, di heksadesimal juga tidak mengenal adanya puluhan dan ratusan ya, karena puluhan ratusan hanya ada di bilangan desimal. Sehingga ini jangan disebut 271, jangan 271,8 gitu ya. Heksadesimal dikonversikan ke desimal menjadi 625,1875 atau 625,1875. Nah, itu heksadesimal ke desimal, caranya seperti itu. Kalau dibalik dari desimal ke heksadesimal, ya caranya hampir sama seperti bilangan yang lain ya. Kalau tadi dibagi 2 pada biner, dibagi 8 pada oktal, ini pada heksadesimal dibagi 16. 625 dibagi 16 sama dengan 39, ini contohnya 625 ya. 625 dibagi 16 sama dengan 39, sisa 1. 39 bagi 16 sama dengan 2, sisa 7. Ini 7. Ya. 7 bagi 16 sama dengan, oh ini ya 2 bagi 16 sama dengan 0 sisa 2, sehingga hasilnya 271. 625 desimal jadikan heksadesimal menjadi 271. 271. Itu bagian pecahan bagian bulatnya, bagian pecahannya ini ya 0,1875 desimal ke heksadesimal. Nah, ini kalau tadi pada biner kali 2, pada oktal kali 8, pada heksadesimal kalikan 16. Nah, berarti ini 0,1875 kalikan 16 sama dengan 7. Ya udah selesai. Nah, ini kan udah selesai, tidak ada bagian pecahannya kan, udah selesai. Nah, ini heksadesimal itu pengalinya 16, itu hati-hati karena ngitungnya agak rumit, tapi prosesnya itu lebih cepat. Kalau pada biner 0,1875 jadikan biner itu nanti panjang ya, kali 2 kali 2 2 2. Tapi kalau pada heksadesimal kalikan 16 sudah selesai, sama dengan 7 sudah habis. Ya, itu. Jadi hasilnya adalah 271,7 heksadesimal. Nah, itu sehingga ini prosesnya cepat, tapi angkanya besar ya. Nah, ini harus hati-hati di sini. Ya. Nah, itu konversi dari desimal ke heksadesimal dan sebaliknya. Itu caranya seperti itu. Nah, sekarang kalau dari heksadesimal ke biner itu lebih mudah ternyata. Ya. Ini hampir sama dengan tadi oktal itu ya. Oktal dikonversikan ke desimal, caranya panjang. Oktal konversikan ke biner, oh lebih cepat. Sama. Heksadesimal jadikan dikonversi ke desimal, itu lebih panjang caranya. Tapi heksadesimal jadikan biner itu lebih cepat. Lebih cepatnya bagaimana? Nah, ini kita lihat di contoh berikutnya itu. Heksadesimal ke biner. Nah, ini. Hampir sama dengan oktal ke biner. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Ya. Kalau dari oktal ke biner pengelompoknya 33, kalau dari heksadesimal ke biner pengelompokannya 44. Demikian juga digit heksadesimal itu menjadi 4 bit biner. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi 1 digit oktal menjadi 3 bit biner, sekarang 1 digit heksadesimal menjadi 4 bit biner. 271,7 jadikan biner. Nah, ini 7 jadi ini, 1 jadi ini, 7 jadi binernya ini, 2 jadi binernya ini. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Ini bagian pecahannya dimasukkan ke sini, bagian bulatnya ini dimasukkan ke sini. Angka 0 di depan dihapus, itu bisa, makanya dihapus. Makanya dihapus di sini. Sehingga hasil binernya seperti ini. Nah, itulah 271,7 heksadesimal jadikan biner, ini hasilnya. Ya, mudah ya. Ya, jadi konversi dari oktal ke biner, heksadesimal ke biner itu lebih mudah dibandingkan ke desimal. Nah, itu.
Ya, itu nanti akan banyak menolong nanti untuk perhitungan-perhitungan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan format data contohnya mungkin yang pernah menggunakan itu ya hexadecimal pada Windows itu ya. Jadi alamat memori Windows itu kan ditulis dengan format hexadesimal. Kalau misalnya ada program yang crash sehingga Windows-nya mengeluarkan blue screen, itu kan kadang-kadang keluar ada error di alamat sekian sekian sekian. Nah, itu format alamatnya itu kan menggunakan bilangan heksadesimal. Aslinya itu biner, tapi ditampilkan dalam bentuk heksadesimal. Kenapa demikian? Tadi karena biner ke heksa itu lebih mudah. Kalau ditulis dalam format desimal, nanti kita kadang-kadang mengecek kesalahannya itu susah karena konversinya lebih lama. Tapi kalau menggunakan heksadesimal itu lebih mudah. Ya. Ini dari heksa ke biner, 1 digit heksa menjadi 4 bit biner. Ya, mudah seperti itu. Nah, kalau dari biner ke heksa tinggal dibalik aja, tinggal dibalik biner ke heksa ini dari bawah ke atas. Nah, itu contoh yang sebelah bawahnya kan itu. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini dari heksadesimal jadikan dari biner ke heksadesimal, kelompokan 44. Kelompokan 44 ini 4 sampai di sini. 4, kemudian 4 lagi sampai di sini. Nah, yang ini kok baru 2. Nah, 2 tambahkan 0 depannya. Sehingga menjadi 0010. Biner konversikan ke heksadesimal. Ini jadi 2, jadi 7, 1, ini 7. Berarti bilangan ini jadikan ke heksadesimal menjadi 271,7 heksadesimal. Nah, itu ya. Saya kira cukup mudah ini ya. Itu konversi biner ke heksadesimal. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Ya mungkin yang dulu SMA sudah lancar ya, dulu juga sudah. Cuman dulu pada waktu SMK mungkin belum ada bilangan pecahnya. Sekarang kita mengenal bilangan pecahan juga. Nah, oke, ada satu lagi sistem bilangan yang nanti digunakan di teknik digital, yaitu sistem BCD, binary coded decimal. Kalau terjemahnya kan berarti desimal yang dikodekan ke biner. Nah, ini bedanya apa ini dengan bilangan biner biasa? Binary kode desimal, berarti kan dasarnya juga biner nih dasarnya. Dasarnya ini merupakan bilangan biner, tetapi di sini bilangan biner yang dikodekan dari desimal. Nah, ini bedanya apa? Oh ya, bilangan ini nanti banyak digunakan untuk penampil 7 segment ya. 7 segment itu kan penampil 7 garis ya. Kalau kita mungkin ke yang paling banyak itu digunakan itu ya di tampilan di SPBU ya kan. Penampilnya kan menggunakan 7 segment. Penampil 7 garis. Penampil 7 segment itu bisa menggunakan LED 7 segment, bisa juga menggunakan LCD 7 segment. Ini di bab 9. Oh, bab 9 ya. Ini bab 9 itu masuk ke elektronika digital ya, bukan masuk ke digital ya. Berarti semester besok. Nah, bagaimana proses dari bilangan desimal ke BCD? Ya, contohnya ini. Konversi bilangan desimal ke BCD itu lebih mudah dibanding desimal ke biner. Meskipun BCD itu basisnya itu biner. Caranya bagaimana? Contoh ini ya. 271 desimal jadikan BCD. Cukup mudah caranya. Cukup kita konversikan per digit desimalnya. 1 digit desimal menjadi 4 bit BCD. 1 digit desimal menjadi 4 bit BCD. Contohnya 1 menjadi ini 0001. 7 menjadi ini, 2 menjadi ini. Nah, sehingga BCD-nya ini. Bilangan BCD selalu menggunakan format yang dikelompokkan per nibel nih ya, 4 bit 4 bit seperti ini. Kenapa? Karena memang yang ini nibel yang paling kanan ini mewakili 1 desimal, nibel yang di sini mewakili 7 desimal, nibel yang di sini mewakili 2 desimal. Nah, bilangan BCD itu selalu dikelompokkan per nibel. Ya. Meskipun kadang-kadang juga ini disambung panjang gitu ya, tidak ada spasinya ya, mungkin bisa seperti itu, tapi biasanya menggunakan dikelompokkan per nibel
diberi spasi seperti ini. Nah, itu untuk memudahkan untuk apa? Melihat format bilangannya. Nah, itu bilangan BCD itu seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau ada bilangan BCD yang panjang, bagaimana cara mengonversikannya ke bilangan desimal, ya cukup kelompokkan 4-4-nya aja. Dikelompokkan 4 dari sebelah kanan. Oh, ini jadi 1. Oh, ini dikonversikan, bilangan biner ini dikonversikan ke desimal jadi 7. Yang ini, oh, bilangan biner ini dikelompokkan ke desimal menjadi 2. Nah, seperti itu caranya. Sangat mudah ya. Nah, oke. Kemudian, nah kalau mau kita lihat contoh konversinya ya. Nah, ini contoh konversi ini itu kalau kalian nanti mengonversikan bilangan desimal ke bilangan yang lain, ya, ke bilangan yang lain, mungkin ke biner, oktal, hexa, BCD, itu kalau mau langsung ya lihat tabelnya aja bisa, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Karena memang nanti untuk bilangan bulat itu nanti kalau mau langsung silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau mau ujian nanti boleh pakai kalkulator, Pak. Ya, boleh saja. Saya juga tidak bisa ngecek kalian menggunakan kalkulator atau tidak. Silakan aja, nggak apa-apa. Loh, berarti untung yang punya kalkulator, ya nggak apa-apa. Ya itu memang kelebihan kalian. Tetapi nanti tidak semua bilangan dapat dikonversi menggunakan kalkulator. Di kalkulator ada ini desimal, biner, oktal. Konversinya ini ada semuanya. Di kalkulator Windows juga ada, nanti dapat digunakan nanti ya. Sehingga nanti kalau ujian pakai itu ya boleh saja. Ya, tetapi kalkulator yang saya ketahui sampai sekarang belum ada kalkulator yang nanti dapat mengonversikan bilangan pecahan. Nah, itu. Kalau bilangan pecahan ya harus dengan cara yang tadi itu, tidak bisa menggunakan kalkulator. Jadi untuk bilangan bulat menggunakan kalkulator, menggunakan tabel ini silahkan saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Ujian juga open book ya. Nah, sehingga nanti kalau mau membuka kalkulator menggunakan laptop atau komputer atau silahkan aja, nggak apa-apa. Nah, ini konversi antar sistem bilangan. Perhatikan ini ya. Ini binernya, bilangan biner itu kadang-kadang diformat dengan format tertentu. Contoh bilangan biner 1 nibel. Nah, seperti ini. Berarti kalau 0 ya 0000 seperti ini. 1 ya dibuat 0001. Karena 1 nibel berarti formatnya 4 bit. Tapi ada juga yang tidak menggunakan format panjang bit tertentu. Panjang bitnya bebas ya, berarti 0 ya 0, 1 ya 1, 2 ya 10. Nah, gitu. Ya boleh, nggak apa-apa seperti itu. Memang nanti dalam sistem itu boleh seperti itu. Ada sistem yang boleh menggunakan panjang bit berapa aja boleh, ada yang menggunakan format 1 nibel, ada yang menggunakan 1 byte, menggunakan 2 byte, ya silakan aja. Itu memang formatnya macam-macam formatnya, tergantung dari kebutuhannya. Demikian juga oktal. Oktal nanti ada yang menggunakan 1 digit boleh, menggunakan 2 digit ya nanti tergantung formatnya. Tapi kalau bilangan BCD itu biasanya menggunakan kelipatan 1 nibel. Contoh ini 1 nibel, ini 2 nibel atau 1 byte. Nah, itu. Nah, itu yang harus diperhatikan itu ya. Nah, kemudian ya ini untuk konversi antar bilangan, untuk mempermudah, untuk mempercepat perhitungan bisa menggunakan tabel ini ya. Ya, 0, biner, oktal, hexa, nggak ada masalah. 3 ini ya, sama ini oktal sama heksanya. Sampai angka 7 itu desimal ke oktal ke hexa itu sama. Nah, 8 oktal menjadi 10. Karena digit tertinggi oktal itu kan 7. Begitu sampai 7 berarti dia harus tidak bisa ke 8 karena memang digitnya itu sampai 7. Berarti 7 tambah 1 menjadi 10. Ya. Karena sudah habis cuma sampai 7 digitnya. Nah, berbeda kan dengan hexadesimal, yang hexadesimal sampai 16. Ini desimalnya sampai 15, di hexa sampai F. Nah, setelah F nanti baru 2 digit. Misalnya 10, 11 gitu. Nah, ini. Nah, kalau yang bilangan BCD, ya ini tadi itu konversinya mudah aja. 1 digit desimal jadi 4 nibel. 0 ya sama. Nah, sehingga bilangan BCD itu kalau 0 sampai 9 ya sama. Karena ini kan 1 digit. 1 digit menjadi 4 bit atau 1 nibel. 0 sampai 9 ya jadi ini 1 nibel. Ya. Kalau dibandingkan dengan biner sama ini yang nilainya.
Nah, begitu 10, nah berarti menjadi 2 nibel untuk BCD, karena ini kan 2 digit. 1 ini menjadi ini, ya. 0 menjadi ini. Nah, gitu. Nah, ini. Nah, ini tabel ini nanti akan sangat membantu nanti dalam pemahaman nanti ya, terutama untuk konversi antar sistem bilangan. Nanti silakan digunakan tabel ini. Nah, itulah kadang-kadang kalau diktat itu memang sebenarnya dicetak karena memang nanti kalau ujian kan kita lihat tabel ini kan, oh untuk konversi bilangan bulat, nah lihat tabel ini aja. Apalagi konversinya dari desimal ke BCD ya, enak tinggal lihat itu aja. Kalau desimal ke biner yang sampai 15 lihat ini boleh. Kalau di atas 15 ya harus hitung memang ya. Nah, itu. Ya kan enak tadi. Dari biner ke oktal tadi itu ya. Biner ke oktal kan tinggal pakai ini aja. Biner ke oktal. Nah, ini nanti harus diperhatikan biner ke oktal itu nanti yang dipakai cuma 3 bit yang rendah ini ya. Ini biner, ini oktal. Biner ke heksa, pakai ini aja tabel ini jadi enak. Dari biner ke heksa. Ya. Jadi ini sangat cuma tabel seperti ini ternyata nanti kalau dalam soal-soal itu nanti akan sangat banyak membantu ya. Oke, ada yang tanya? Silahkan kalau mau tanya tentang sistem bilangan, ini masih mudah ya. Tentang sistem bilangan. Ada yang tanya? Silahkan. Ya, saya harapkan nanti yang begitu mendapat materi ini sambil baca diktat nanti langsung paham. Dicoba untuk mengerjakan kuis, wah semakin nanti semakin paham. Yang angkatan atas yang kebetulan juga ambil mata kuliah ini karena ingin menimba ilmu ya, saya ingin memperdalam ilmunya ya, sehingga ilmu digital itu nanti supaya lebih mantap gitu. Ya silakan nanti jangan lupa juga dibaca diktatnya itu sama dan ini sudah beberapa kali saya revisi karena ada kesalahan-kesalahan cetak ternyata masih ada yang salah nanti. Tapi yang di versi saya kan sudah benar. Ini berarti yang saya upload mungkin keliru tadi. Ya karena masih versi lama. Ya. Oke, ada yang tanya mungkin? Oke, kalau tidak ada, nah nanti untuk materi untuk hari kedua ini saya kira sampai di situ. Nanti dicoba itu ada kuisnya, jangan lupa presensi. Minggu depan nanti kita akan membahas bilangan bertanda. Nah, kalau tadi itu kan kita mengenal bilangan bulat pecahan. Desimal, biner, oktal, heksadesimal, kita sudah mengenal bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, besok kita mengenal bilangan negatif. Desimal itu ada positif, ada negatif. Biner juga ada positif, negatif. Oktal juga ada. Heksa juga ada bilangan positif, juga ada bilangan negatif. Nah, nanti besok akan kita kenal, akan kita pelajari, tapi sebelum itu, ini ya, konversi antar sistem bilangan harus dikuasai dulu. Ya, mumpung ini masih mudah, dan kuisnya juga masih mudah, usahakan nanti dicoba sampai maksimal. Saya beri kesempatan 3 kali mencoba, sistem akan menentukan skor yang paling tinggi nanti. Nanti silakan dicoba supaya mendapat skor paling tinggi. Saya buka sampai jam 11.30 malam. Nanti dapat dicoba diulang itu bisa. Maksimal 3 kali untuk ulangnya. Ya.